angka kecelakaan dengan kematian saat melakukan pendakian ke gunung terus meningkat. Lansir dari data Symantec, sejak periode 1 Januari 2013 hingga 14 Agustus 2020, tercatat sebanyak 88 kematian yang terjadi pada pendakian ke gunung. Dari angka kecelakaan dengan kematian di gunung per kelompok umur, lebih banyak terjadi di rentang usia 18 hingga 24 tahun, sebanyak 34 kematian atau 39%. Disusul rentang usia 25 hingga 35 tahun, sebanyak 23 kematian atau 26%. Adapun penyebab terbanyak dari angka kematian itu disebabkan oleh hipotermia sebanyak 20 kasus, diikuti tersesat di gunung sebanyak 14 kasus, dan terjatuh sebanyak 14 kasus, yang dimana sering mengakibatkan patah tulang atau fraktur. Fraktur adalah hilangnya kontinuitas tulang yang terjadi akibat cedera langsung ataupun tidak langsung. Jadi, tulang dikatakan patah atau fraktur ketika tubuh mengalami kondisi terputusnya keutuhan susunan tulang menjadi beberapa bagian. Fraktur dapat diakibatkan oleh benturan atau tekanan yang kuat, melebihi kemampuan tulang untuk meredamnya. Sistem muskuloskeletal terdiri dari salah satu sistem jaringan atau organ utama di dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari otot, jaringan ikat, syaraf, tulang, dan sendi sehingga mempermudah tubuh untuk beraktivitas dari gerakan ringan sampai yang tersulit. Trauma muskuloskeletal merupakan cedera paling sering yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas ataupun korban yang terjatuh saat melakukan pendakian. Untuk itu, harus segera dilakukan pertolongan sebelum ditangani oleh tenaga medis. Berikut, kami dari tim Stikas Madani akan melakukan simulasi terkait pertolongan pertama pada kasus trauma muskuloskeletal dengan diberikan balut bidai. Dalam simulasi ini, korban merupakan seorang yang sedang mendaki solo, namun sayangnya korban terpeleset jatuh di tebing lalu tertusuk kayu di abdomen kanan kuadran 4. Korban mengalami open fracture tibia sinistra disertai corpus penetratum abdomen. Pendaki lainnya yang tidak sengaja melewati tempat kejadian menemukan korban yang sudah terbaring lemas dan mengalami perdarahan. Mas, kenapa mas? Kepleset. Dari mana? Dari atas mas. Kenapa mas? Kenapa sih? Aduh, ada luka di kaki sama tertusuk di bagian perut. Pendaki tersebut lalu mencari bantuan dan ternyata 3 mahasiswa kesehatan juga sedang melakukan pendakian di gunung yang sama dan mendengar ada yang membutuhkan bantuan. 3 mahasiswa kesehatan tersebut membawa set emergensi yang terdapat balut dan bidai. Mereka dengan segera memberikan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Saat menemukan korban, pastikan 3 aman. Aman diri atau penolong, aman korban, dan aman lingkungan. Hal pertama yang dilakukan 3 mahasiswa kesehatan tersebut adalah melakukan primary survey untuk menentukan apakah pasien responsif atau non-responsif. Diketahui, korban dapat berbicara namun merintih kesakitan karena terdapat kayu yang menancap di bagian perutnya, juga diduga mengalami patah tulang pada kaki kiri. Pendaki lainnya diminta untuk mencari bantuan di base camp atau menghubungi tim SAR. Mahasiswa kesehatan tersebut melakukan pemeriksaan PMS atau pulsasi, motorik, dan sensorik untuk mengetahui apakah masih teraba nadi, masih dapat digerakkan, dan apakah masih dapat merasakan sentuhan atau tidak. Kita balut bebatekan dulu di kaki kirinya nih. Mahasiswa kesehatan tersebut tidak lupa menggunakan handscoon terlebih dahulu yang telah mereka siapkan sebelum memulai tindakan. Kemudian, mahasiswa kesehatan tersebut melakukan pembersihan luka pada kayu yang menancap di bagian perut korban. Kayu yang menancap tadi tidak boleh dicabut agar perdarahan tidak semakin membesar.
Pembersihan luka juga dilakukan pada fraktur terbukanya pada area kaki kiri. Pada fraktur terbuka diberikan balutan steril untuk melindungi luka terkontaminasi, menghentikan perdarahan, dan mengurangi infeksi. Pada kayu yang menancap di bagian perut tidak boleh dicabut, namun diberikan balut donat untuk menstabilkan objek yang menancap atau sebagai penekanan untuk menghentikan perdarahan. Balutan donat harus difiksasi untuk menahan agar kayu yang menancap tidak bergerak sehingga memperparah lukanya. Lagi selesai. Setelah diberikan balutan steril untuk melindungi luka pada fraktur terbuka, akan dilakukan pembidaian. Pembidaian dilakukan guna mempertahankan posisi tulang yang patah agar tidak terjadi pergeseran. Pembidaian menggunakan pendekatan atau prinsip melalui dua sendi. Sendi yang masuk dalam pembidaian adalah sendi di bawah dan di atas patah tulang. Ajarkan korban teknik relaksasi seperti teknik nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Pastikan bahwa bidai telah rapat, namun jangan terlalu ketat sehingga mengganggu sirkulasi pada ekstremitas yang dibidai. Pastikan bahwa pemasangan bidai telah mampu mencegah pergerakan atau peregangan pada bagian yang cedera atau patah. Pastikan bahwa bidai telah rapat, namun jangan terlalu ketat, sehingga mengganggu sirkulasi pada ekstremitas yang dibidai. Pastikan bahwa pemasangan bidai telah mampu mencegah pergerakan atau peregangan pada bagian yang cedera atau patah. Jika pasien mengeluh terlalu ketat atau kesemutan, maka pembalut harus dilepas seluruhnya, dan kemudian bidai dipasang kembali dengan lebih longgar. Seluruh tindakan yang dilakukan pada saat kondisi gawat darurat haruslah benar-benar efektif dan efisien, karena pada kondisi tersebut pasien dapat kehilangan nyawa. Setelah melakukan semua tindakan balut bidai sesuai SOP yang berlaku, jika memungkinkan, korban perlu diedukasi secara singkat untuk mengelevasi dan mengistirahatkan ekstremitas yang dibidai, edukasi jadwal follow up, dan menjaga agar bidai tetap kering dan tidak melepas bidai sebelum dianjurkan dokter. Mas, saya udah minta bantuan. Jika bantuan telah datang, segera bawa korban ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Makasih banyak, Mas. Baik, saat ini kami telah selesai melakukan simulasi terkait penanganan pada kasus vulvus penetratum abdomen dan trauma muskuloskeletal, tepatnya adalah fraktur tibia sinistra. Pesan kami, tetaplah berhati-hati karena bagian tubuhmu sangat mahal untuk dilukai. Segera hubungi tim emergensi terdekat jika mengalami keadaan darurat. Terima kasih. Salam mahasiswa perawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.